Semuanya berawal dari peta buta. Lokasi KKN kami, Desa Tapak Ganda, tidak muncul di peta digital manapun. Petunjuk dosen pembimbing hanya satu, cari pohon beringin kembar. Lalu jalan kaki ke selatan. Setelah tersesat setengah hari, kami 12 mahasiswa Lugu akhirnya tiba. Desa itu bagai potongan masa lalu yang terselip. Listrik hanya menghela napas dari genset desa. Pukul 6 hingga 10 malam. Sinyal pun memilih untuk tak singgah. Pak Lurah, lelaki tua dengan mata sangat hitam, menyambut kami dengan dingin. Selamat datang. Ada 3 aturan. Jangan ke hutan selatan setelah maghrib. Jangan menjawab kalau ada yang memanggil nama kalian dari luar jendela. Dan jangan pernah memperhatikan para penari. Penari? Tanya Roni, anggota kami yang paling belak-belakan. Pak Lurah tersenyum tipis, tidak menjawab. Rumah kosong keluarga Mardi sudah disiapkan. Istirahatlah. Rumah itu beratap genteng pecah dan berbau apek campur kapur barus. Malam pertama, kami diteror suara. Bukan suara binatang, tapi seperti derap kaki banyak orang berjalan berirama. Diselingi gemerincing halus, seperti gelang kaki. Suara itu berputar-putar mengelilingi rumah. Sinta, si cantik jurusan sastra, melihat dari celah jendela. Esok pagi, wajahnya pucat. Aku melihat bayangan seperti orang menari, tapi badannya terlalu lentur. Keanehan berlanjut. Buku laporan kami sering terbuka di halaman yang sama, tentang ritual tari jaran kepang versi setempat yang konon memanggil sesuatu. Persediaan makanan kami selalu berkurang, digantikan oleh sesajen kecil, bunga kering, beras kuning di depan pintu. Warga desa selalu ramah, tapi mata mereka selalu menghindar, selalu terpaku pada sesuatu di belakang kami. Roni dan Tiara, pasangan muda yang penuh rasa ingin tahu, memutuskan untuk melanggar aturan. Ini kan hanya takhayul, kata Roni. Mereka menyelinap keluar malam itu, membawa kamera saku. Mereka bilang hanya akan ke pinggir hutan selatan. Mereka tidak kembali saat fajar. Pencarian kami sia-sia. Warga desa ikut membantu dengan ekspresi datar. Mereka pasti tersesat, kata Pak Lurah, tapi matanya bersinar aneh. Malam setelah hilangnya Roni dan Tiara, suara itu kembali, lebih keras. Dan kini, ada suara seruling menyayat hati yang memainkan melodi yang membuat dada sesak. Aku memberanikan diri melihat. Di lapangan terbuka di depan balai desa, di bawah cahaya bulan purnama yang kejam, mereka berdansa. 7 sosok tinggi, dengan proporsi tubuh yang salah tangan dan kaki yang menjulur panjang, leher yang meliuk tak wajar. Mereka menari dalam lingkaran sempurna, gerakannya halus namun memicu naluri purba untuk lari. Dan di tengah mereka, 2 sosok itu menyela pandanganku. Roni dan Tiara, wajah mereka kosong, mata terbuka lebar tapi tak melihat. Tubuh mereka bergerak mengikuti irama dengan kelenturan yang mengerikan, seolah-olah tulangnya telah hilang. Aku berteriak, lingkaran penari itu berhenti. Secara serentak ke-7 kepala itu menoleh ke arahku. Tidak ada wajah, hanya bidang polos yang memantulkan cahaya bulan. Roni dan Tiara tidak menoleh. Mereka terus menari di tempat. Senyum tipis mengukir wajah mereka. Kami yang tersisa memutuskan untuk kabur esok hari. Tapi malam itu, aturan kedua dilanggar. Suara itu suara Tiara yang terdengar parau dan jauh, memanggil dari balik jendela kamarku. Duka. Aku kedinginan di luar. Aku menggigit tangan hingga berdarah untuk menahan diri tidak menjawab. Tapi di kamar sebelah, Adit, si pemalu, terdengar membisikkan, "Tiara." Lalu ada bunyi jendela dibuka, dan satu jeritan pendek yang tercekik. Sekarang kami tinggal 10. Kepanikan memuncak. Kami berlari ke mobil tua di ujung desa. Mesin mogok. Warga desa berkerumun, mengelilingi kami. Tidak dengan marah, tapi dengan pandangan penuh harap. Kalau lingkaran sudah dimulai, harus diselesaikan, ucap Pak Lurah dengan suara berirama, seperti mantra. 2 sudah bergabung. Lingkaran butuh 9, masih kurang 2. Mata semua warga desa tertuju pada kami, 10 orang yang tersisa, memandang dengan kelaparan. Kami berlari tanggang lenggang masuk ke dalam rumah kosong, mengunci semua pintu. Suara derap kaki dan gemerincing itu sekarang ada di dalam rumah. Berasal dari loteng, dari bawah lantai, mengepung. Aku menulis ini dengan baterai laptop tinggal 7%. Dengan suara gesekan lembut dan langkah tertata berirama, terus mendekat dari lorong. Mereka sudah di dalam. Satu persatu suara temanku menghilang, digantikan oleh tambahan irama dalam musik dansa mengerikan itu. Aku tahu sekarang, Desa Penari bukan nama tempat, itu adalah sebuah panggilan. Dan para penari itu sedang merekrut. Lingkaran harus sempurna. Mereka membutuhkan 9. Dan aku mendengar mereka sekarang berbisik di balik pintu kamarku. Dengan suara yang dulu adalah suara Sinta. "Kamu yang terakhir, lingkaranmu menunggumu."